kasih Bapa di surga. Kalau hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu, kalau hari ini kami masih boleh hidup, kalau hari ini kami masih boleh memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu yang begitu luas itu, bawa hati kami kepadamu. Biarlah hati ini menjadi tanah yang subur, supaya setiap benih firman-Mu yang ditaburkan tidak jatuh sia-sia, tetapi tetap bertumbuh semakin kuat berakar, membawa iman tetap teguh kepada Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hati kami menyerahkan seluruh ruangan ini, kami serahkan untuk pekerjaan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi, senang ya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang hadir di rumah Tuhan hari ini. Saya juga tetap senang Ibu yang ada di rumah, di tempat kos atau dimanapun melalui layar kita masing-masing. Yuk kita buka Alkitab kita dari Markus 4. Markus 4 ayat 35 sampai yang ke-41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kalau sudah siap semua, kita akan baca secara bergantian. Saya akan mulai dari ayat 35, Bapak Ibu bisa lanjut ayat 36 dan seterusnya. Saudara-saudara yang di rumah juga bisa mengikuti dari Alkitab masing-masing. Angin ribut diredakan. Pada waktu itu, pada hari itu, marilah kita bertolak ke seberang. Silakan. Dalam perahu di mana Yesus lalu berpikir, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang duduk di bukitnya sebuah pulau. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya. Bapak Ibu Saudara, pengalaman diterpa badai, amukan gelombang dahsyat seperti yang tadi sudah kita baca, fenomena alam seperti itu, mungkin tidak semua dari kita pernah mengalaminya. Ya minimal pernah nontonlah di televisi, mendengar berita, menonton film-film begitu ya. Tapi mungkin mengalami secara langsung bagi kita masyarakat perkotaan, mungkin sebagian besar hampir tidak pernah. Tetapi suka seorang pun dari kita yang bisa mengelak dari badai seperti ini. Makin banyak orang yang kebingungan, makin banyak orang yang katanya terinfeksi, walaupun banyak juga yang sembuh begitu ya. Krisis berkepanjangan, berbagai sektor dirasakan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya di Indonesia, tapi kita paham bahwa itu terjadi di seluruh dunia. Ada yang tadinya makan sehari 3 kali jadi 2 hari sekali begitu ya. Nah, faktanya adalah bahwa kita, orang-orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, kita anak gitu ya, dari grup-grup WA, bantu si ini, tolong bantu si itu. Dari warta jemaat kita bisa lihat bagaimana beberapa kali kita mencoba untuk berusaha membagikan sembako bagi saudara-saudara seiman kita yang berkekurangan. Bahkan ada juga pengusaha-pengusaha Kristen yang bangkrut. Ada juga karyawan-karyawan Kristen yang di PHK. Kita orang Kristen tidak kebal terhadap hal-hal seperti ini. Badai kehidupan itu melanda setiap orang tanpa kecuali. Lalu kemudian mulailah terdengar ungkapan, aduh kenapa saya yang harus mengalami ini ya Tuhan? Saya kan udah nyumbang. Kenapa saya ya Tuhan yang terkena badai ini? Saya kan udah melayani Tuhan. Kenapa saya Tuhan yang di PHK ya Tuhan? Saya kan rajin memberikan perpuluhan. Tuhan di mana janji pemeliharaanmu? Katanya Tuhan itu memenuhi. Buktinya saya nggak bisa beli sembako. Tuhan katanya engkau baik. Buktinya begini.
Beda banget kenyataan sama janjinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, perikop yang tadi sudah kita baca, untuk kita hidup di tengah pandemi ini, di tengah badai yang masing-masing kita alami, baik juga bersama-sama di tengah pandemi ini. Nah, dari perikop yang tadi sudah kita baca, minimal kita bisa menemukan 3 kenyataan, 3 fakta. Yang pertama, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 35-37, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, dari 3 ayat ini kita tahu bahwa yang mengajak adalah Yesus. Jelas dikatakan di sana, Yesus berkata kepada mereka, yuk kita nyebrang yuk. Yesus yang punya ide, Yesus yang punya inisiatif. Jadi mereka naik ke perahu di mana Yesus sudah duduk di sana. Bapak Ibu, kalau kita berpikir tentang danau, mungkin kita cuma mikir, ya danau Sungai gitu ya, orang nyebrang juga bisa begitu naik perahu, ataupun berenang jarak pendek juga bisa. Tetapi Galilea ini, danau ini Galilea disebut juga lautan Galilea karena luas panjangnya itu 19,5 km, lebarnya itu 12 km. Kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah ke Israel seperti Om Wiwi begitu ya, mungkin bisa membayangkan betapa berapa kali lipatnya dari Danau Sunter, sehingga orang menyebutnya lautan. Atau Bapak Ibu bisa Google berapa luasnya Danau Galilea itu. Dan orang banyak juga mengikuti perahu yang ada Yesusnya dengan perahu mereka masing-masing. Jadi sekali lagi, ide untuk menyeberang danau itu berasal dari Yesus. Yesus yang ngajak, tapi kehadiran Yesus di dalam perahu itu tidak membuat perahu itu dan perahu-perahu yang lainnya kebal terhadap taufan yang mengamuk. Tidak membuat mereka terlindungi dari badai yang mengamuk. Artinya apa? Kita di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus, pelayan Tuhan, hamba Tuhan juga gak kebal terhadap terpaan badai kehidupan. Kekurangan, kerusuhan, penjarahan, sakit penyakit, PHK, bangkrut, perlakuan orang-orang yang iri terhadap kita dan sebagainya, kita tidak kebal. Terus kita mulai berpikir, lah terus apa bedanya dong? Saya percaya Tuhan sama gak percaya Tuhan. Apa bedanya dong saya melayani Tuhan sama gak melayani Tuhan? Apa bedanya dong saya setia memberikan perpuluhan dan persembahan sama orang-orang yang tidak setia memberikan perpuluhan dan persembahan? Jelas ada bedanya Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang percaya, ketika kita diterpa badai, berada di tengah badai, itu sesuai dengan waktu ilahi, divine time. Tuhan yang menyertai pelayaran bersama kita, Dia pasti akan membawa kita keluar dengan selamat dari amukan badai tersebut. Lalu orang yang tidak percaya bagaimana? Mereka akan dalam keputusasaannya akan terus terombang-ambing dalam amukan badai tersebut. Bahkan mungkin tenggelam dan binasa karena bingung, tidak ada pegangan, cepat atau lambat. Nah, kehidupan kita Bapak Ibu bukan seperti perahu di dalam akuarium. Aman kalau perahu dalam akuarium, karena dibatasi dengan dinding-dinding yang tebal, dinding kaca yang tebal. Tetapi perahu kehidupan kita itu adanya di lautan yang lepas, lautan yang bebas, yang bisa saja dilanda gelombang, badai, hujan, panas. Jadi jangan kaget ketika hidup kita yang lagi enak, hidup kita yang lagi nyaman, hidup kita yang lagi tenang, hidup kita yang lagi santai-santai, tiba-tiba langsung diusik dengan kehebohan, kesulitan, kekacauan, masalah. Seperti pandemi ini. Tidak ada orang yang pernah menduga seluruh dunia langsung terkena. Mungkin awalnya di kota Wuhan kita bilang apa? Jauh, kasihan ya, kasihan mereka, doakan mereka. Lama-lama kota lain terkena, lama-lama negara lain kena, lama-lama sekitar kita juga kena, lama-lama mungkin orang yang ada kita kenal juga terinfeksi dan sembuh. Nah, ketika badai melanda, kita harus lihat apa penyebabnya. Kalau memang badai itu disebabkan karena dosa kita sendiri, kesalahan kita sendiri, langkah yang paling tepat untuk meredakan badai itu adalah dengan bertobat. Satu-satunya jalan adalah kembali kepada juru selamat kita, minta ampun, rendahkan diri, rendahkan hati, dan berubah. Kalau badai itu disebabkan oleh faktor-faktor di luar diri kita seperti pandemi, apa yang harus kita lakukan? Gak bisa ngapa-ngapain. Bisa. Tetap percaya bahwa penyertaannya akan membuat kita melewati badai tersebut.
Karena seperti yang cerita ini, Yesus yang ngajak mereka. Apa Yesus nggak tahu nanti akan terjadi badai? Tahu Bapak Ibu, karena dia Tuhan yang Maha Tahu. Lalu ngapain dia tetap mau nyusahin kita dong? Enggak, karena dia mau menyatakan bahwa memang fakta adanya badai, tetapi juga ada fakta bahwa dia bisa membuat kita keluar dari badai tersebut. Yuk kita lihat Yesaya 41 ayat yang ke-13. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Saya minta tolong Saudara Andreas untuk membacakannya. Yesaya 41 ayat 13. Ya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang akan menolong engkau. Ya, terima kasih. Jangan takut, akulah yang menolong engkau. Ini Tuhan yang bilang. Jadi yang pertama yang kita pelajari dari fakta, dari cerita ini, dari perikop ini adalah adanya kenyataan badai itu memang ada, kesulitan itu memang ada, masalah itu memang ada, pergumulan itu memang ada, penyakit itu memang ada, kesulitan itu memang ada. Tapi Tuhan bilang jangan takut, akulah yang akan menolong engkau. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia tetap membawa kita ke sana karena dia ingin membuktikan bahwa dia juga yang bisa membawa kita keluar dari sana. Kemudian yang kedua, apa yang kita bisa lihat dari ayat yang ke-38? Saya akan ulangi. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Yang kedua, fakta adanya kepanikan. Bapak Ibu, rasanya manusiawi kalau ketika ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, apalagi yang datangnya mendadak, biasanya kita manusia akan jadi panik, akan jadi takut. Aduh, bagaimana nih? Aduh, harus lakukan apa nih gitu ya. Nah, dari 12 murid Tuhan Yesus, minimal ada 4 orang yang kita tahu adalah mantan nelayan yang dipanggil menjadi murid Tuhan ketika mereka sedang menjadi nelayan di tepi pantai. Pasti yang namanya nelayan tidak asing dengan terpaan badai, gelombang, suasana laut, angin laut dan sebagainya. Dan ketika perahu mereka di tengah badai, pasti mereka juga sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang mereka tahu. Contohnya saja, kalau di dalam ruang ibadah ini, kita lagi ibadah santai semua mendengarkan firman Tuhan. Lalu tiba-tiba ada yang pegang dadanya, dan kemudian dia sesak nafas. Lalu tiba-tiba dia jatuh dari kursinya. Pasti kita yang punya profesi dokter di antara kita akan langsung, minggir, saya bisa tolong, saya dokter. Nah, di tengah badai seperti ini, ketika perahu murid-murid itu akan bergerak duluan adalah 4 murid yang mantan nelayan ini. Minggir, itu layarnya mesti dilipat, ininya mesti jangan ini begini, kamu di sebelah sini, kayu di sini apa? Karena mereka yang punya pengalaman dan pengetahuan menghadapi badai dan gelombang. Tetapi usaha mereka itu juga tidak membuahkan hasil. Selain daripada mungkin mereka udah capek habis pelayanan bersama Yesus seharian gitu ya, belum sempat istirahat, mungkin belum sempat makan. Yesus bilang yuk ke seberang, ya yaudahlah naik ke perahu, baru duduk di perahu, jalan sebentar, nggak lama langsung ada badai. Itu rasanya capek banget loh Bapak Ibu Saudara. Di dalam hidup kita juga seperti itu. Baru satu masalah selesai, baru pengen tersenyum, belum senyum yang lebar, baru senyum setengah lebar, datang lagi masalah yang satu. Aduh, rasanya lelah banget gitu ya. Nah, dalam kondisi genting ketika pengetahuan mereka, pengalaman mereka, apa yang mereka tahu sudah tidak bisa lagi menolong perahu mereka yang semakin penuh terisi air. Mereka tahu kemana harus mencari pertolongan. Apa yang dilakukan? Dia ke gurunya, dia bangunkan itu. Guru, bangun, udah mau tenggelam nih, kok tidur terus sih, bangun dong, do something, lakukan sesuatu lah. Kita semua lagi pada rapot, enak-enak guru tidur. Sebenarnya ini sikap yang tepat, yang Allah pengen dari umatnya. Ketika kita berada dalam masalah, ketika kita butuh pertolongan, jangan lari kemana-mana. Almarhum Bapak Gembala pernah berkata, bagaimana perasaan kita sebagai orang tua kalau anak kita lagi kesusahan, terus minta pertolongannya ke tetangga. Contohnya saja yang gampang, lapar nih, kita udah masak di rumah, kita udah sediain, terus dia pergi ke tetangga sebelah yang baik. Tante, makan
dong, aku lapar. Bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Pasti sebagai orang tua yang wajar kita akan pulang, makan di rumah. Mama udah sediain, mama udah masakin, bikin malu aja. Minta sama orang tua, jangan sama orang lain. Bagaimana perasaan Allah sebagai Bapa kita ketika kita di dalam masalah, tapi kita malah lari sama yang lain. Padahal dia selalu siap sedia, mau dan mampu untuk menolong kita. Tapi kita nggak anggap dia ada, kita lari kepada yang lain. Murid-murid sudah mengajar kita, memberi contoh. Ketika pengetahuan ini sudah tidak lagi berguna untuk menghadapi masalah, ketika pengalaman kita sudah tidak bisa lagi digunakan, datang pada Yesus, minta sama dia, menggiring kita ke jalan buntu hanya untuk menarik perhatian kita. Ketika para murid sadar semuanya udah gak membuahkan hasil, malah kondisi jadi lebih parah, mereka segera mencari Yesus. Dalam kondisi panik, dalam kondisi ragu, mungkin di dalam pikiran mereka, nanti hubungi guru yang terakhir aja. Iya sih, dia bisa mencelikan orang buta. Iya sih, dia bisa mentahirkan orang kusta. Iya sih, dia bisa membangkitkan orang mati. Tapi ini alam loh, ini danau loh, ini badai loh, bukan manusia. Bisa nggak sih dia? Dalam keraguan seperti itu, para murid membangunkan Yesus. Makanya mungkin nadanya sedikit tinggi. Guru, engkau tidak peduli kita binasa. Udah panik, udah takut, udah nggak tahu lagi apa yang harus dikerjakan. Di sini juga kita melihat ini sangat kontras dengan kepercayaan Yesus terhadap Bapaknya. Di tengah badai seperti itu, ketika muridnya panik, Yesus malah tidur. Coba lihat diri kita Bapak Ibu, ada sedikit masalah biasanya bikin kita susah tidur. Ada lagi orang yang ada masalah badannya makin gemuk. Kenapa? Yang ada masalah dipikirin dia makan, dia makan, dia makan. Kelihatannya makmur padahal makin gemuk badannya makin banyak masalah. Ada orang makin banyak masalah makin gak bisa tidur, makin gak bisa tidur. Tapi Yesus begitu percaya kepada kondisi badai sehebat itu. Yesus tidur pulas. Seorang kapten yang dikenal sebagai seorang ateis, satu kali di dalam pelayarannya, dia mengalami sebuah badai yang besar dan belum pernah dia alami sebelumnya. Kemudian kapal hampir tenggelam. Kapten ini udah gak tahu lagi mesti kasih perintah apa sama awak kapalnya. Lalu dia bilang begini, udahlah, ayo semua kita berdoa. Awalnya awak kapalnya bingung, karena mereka semua tahu kapten ini ateis. Kok kita malah disuruh berdoa? Tapi ya udahlah, udah berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoalah sama Tuhan kalian masing-masing. Lalu kemudian badai mereda dan kapal itu berhasil melewati sampai ke pelabuhan tujuan mereka. Ketika mereka turun, salah satu awak bertanya, Kapten, boleh nanya nggak? Iya, kenapa? Kapten kan dikenal sebagai orang ateis, tapi kemarin di tengah badai, kenapa sih Kapten suruh kita semua berdoa masing-masing sama Tuhan masing-masing, dewa lah, Allah lah, atau apalah itu kepercayaan kalian? Iya betul, saya memang orang ateis, saya nggak percaya adanya Tuhan. Tapi dalam kondisi genting seperti semalam, saya perlu jenis Allah yang bisa menolong. Ini sifat manusia, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita udah nggak bisa apa-apa, waktu kita udah nggak berdaya, baru kita berpaling kepada Tuhan. Jika dokter tidak bisa menyembuhkan, jika orang kaya itu tidak bisa memberikan pinjaman, jika bank sudah mulai akan menyita aset-aset kita, jika kita sudah tidak bisa membayar sewa kontrakan kita, jika kita sudah di PHK, semua sumber pengharapan kita sudah tidak ada, baru kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Seperti saat ini, ketika kita sudah susah untuk kumpul datang ibadah ke gereja, baru kita sadar betapa berharganya duduk bersama-sama, bersekutu bersama saudara-saudara iman, ketimbang hanya menatap layar kita di rumah masing-masing. Betapa berbedanya suasana bersekutu bersama-sama. Pada saat seperti itu, baru kita sadar kita butuh Tuhan. Untung murid-murid melakukan hal yang tepat. Untung murid-murid baru segera sadar bahwa datang kepada Yesus, gurunya yang ada di perahu menyertai mereka terus-menerus, itu langkah yang paling betul. Dalam kehidupan yang tidak menentu seperti sekarang ini,
fakta terjadinya ketakutan, kecemasan, kepanikan, mau ibadah atau tidak, nanti takut tertular, mau pergi ke mall atau tidak, mau masuk sekolah atau tidak, aduh bagaimana, dan segalanya sudah akrab dengan telinga kita akhir-akhir ini. Sebagai seorang rohaniawan, saya juga tidak kebal terhadap kepanikan, kecemasan, ketakutan dengan semua berita yang ada. Bahkan orang-orang kudus dalam sepanjang abad, setiap zaman dari berbagai kawasan dunia juga seringkali dilanda kepanikan, sehingga seruan-seruan mereka dengan jeritan-jeritan kita zaman sekarang ini. Coba kita lihat Mazmur 10 ayat yang pertama. Mazmur 10 ayat yang pertama. Saya minta tolong Teti untuk membacakannya sambil berdiri, boleh ya? Mazmur 10 ayat yang pertama. Mazmur 10 ayat 1. Ya. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan diri dalam waktu-waktu kesusahan? Ya, terima kasih. Ini salah satu ungkapannya. Kenapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Bukankah akhir-akhir ini ketika kita berdoa, kita merasa seolah-olah doa kita cuma mentok di langit-langit rumah kita, cuma mentok sampai ke plafon rumah kita aja. Tuhan, engkau di mana? Aku minta kesembuhan. Tuhan, engkau di mana? Aku minta berkat. Tuhan, engkau di mana? Aku perlu bayar uang sekolah anak. Tuhan, aku perlu beli kuota. Aku perlu belajar. Tuhan, engkau di mana? Seolah-olah Tuhan diam. Tuhan, kapan pandemi ini berakhir? Seolah-olah Tuhan diam. Dan kecemasan itu juga melanda orang-orang sebelum zaman kita. Nah, Bapak Ibu, kembali ke ayat ini. Tuhan Yesus pertama-tama menegur murid-muridnya dengan lembut. Dia bilang apa? Ayat yang ke-40 kita baca. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dalam hitungan menit, perahu yang sudah penuh air dan semakin penuh air itu akan tenggelam. Tapi Yesus dengan santainya, ketika badai itu sudah reda, dia bilang apa? Kenapa takut? Kenapa respon Bapak Ibu? Kalau kita berayangkan, kita berada di dalam situasi seperti itu, ya Tuhan, itu wajar atuh, ini udah berusaha setengah mati, udah mati-matian, udah gak bisa apa-apa lagi, perahu udah mau tenggelam, lalu semuanya mereda. Sekarang Tuhan nanya, kenapa kamu takut? Ya jelaslah saya takut, Tuhan, gak perlu pakai ditanya. Mungkin murid-murid bisa ngomong seperti itu pada waktu itu. Tapi sebenarnya pertanyaan Yesus itu ingin mengorek masalah yang ada di hati murid-murid tentang ketidakpercayaan mereka. Panik dan takut. Sehingga sebenarnya pertanyaan Yesus, mengapa kamu tidak percaya? Itu panjang. Yesus pengen ngomong, nggak cukupkah kalian melihat kuasaku? Nggak cukupkah kalian melihat mujizat demi mujizat yang aku lakukan selama ini? Nggak cukupkah kalian melihat bagaimana aku memelihara orang banyak? Nggak cukupkah kalian ikut pelayanan aku setiap hari, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bahkan ikut merasakan simpati dan empati yang aku berikan di dalam pelayananmu? Nggak cukupkah engkau melihat semuanya itu? Sampai ketika badai itu datang dan engkau berkata, Guru, tidakkah engkau peduli kita binasa? Tidak cukupkah semua yang sudah aku lakukan, aku tunjukkan kepadamu untuk membuktikan aku peduli padamu? Sebenarnya di balik satu kalimat pertanyaan itu, Yesus ingin ngomong banyak. Kenapa kamu harus panik? Kenapa kamu harus takut? Kenapa kamu harus cemas? Aku ikut di perahu itu bersama kamu. Aku mengalami badai itu bersama kamu. Apakah kamu sudah lupa dengan semuanya? Bahwa kalau sampai kamu bisa ada sampai hari ini, karena pemeliharaan setiap masalah yang bisa kamu lalui hari demi hari, satu demi satu, karena aku ikut bekerja di dalamnya. Seolah-olah melalui pertanyaan yang singkat seperti itu, Yesus ingin menusuk ke dalam hati murid-murid dan berkata, apakah kamu sudah lupa bahwa aku selalu peduli, siap dan mau menolong kamu? Tidak ada alasan untuk kita orang-orang percaya meragukan kasih dan kuasa Tuhan yang sudah memelihara hidup kita sampai hari ini dan akan terus dia lakukan sesuai dengan lagu rencananya. Seperti lagu yang sering kita nyanyikan, dia buat jalan, terus saat tiada jalan,
Kalau kita manusia cuma berpikir di situ ada pintu bisa dibuka, di situ ada jendela bisa dibuka, tapi Tuhan berpikir think out of the box. Nggak ada jalan, dia bikin jalannya. Nggak ada pintu, dia bikin pintunya. Nggak ada jendela, dia bikin jendelanya. Dia bisa berbuat sesuai dengan kuasanya. Dia sanggup dan Yesus sanggup. Ketika badai kehidupan melanda kita, tetap yakin, tetap percaya, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia, yang kasih dan kuasanya terus menghantar kita melewatinya. Karena dia sudah tahu, sebelum kita masuk ke dalam badai itu, dia sudah tahu kita akan menghadapi apa. Dan dia tetap bersama dengan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, ironisnya kita sebagai manusia punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Ia mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya, itu tidak otomatis. Tidak otomatis ketika kita mengalami pengalaman bersama Tuhan, lalu kita langsung berserah penuh kepada Tuhan, tidak berjalan otomatis bersama-sama. Ironisnya justru, kelemahan kita muncul setelah perkara ajaib yang Tuhan berikan kepada kita. Nabi Elia justru mengalami kelemahan setelah melakukan mujizat yang luar biasa melawan 850 Nabi Baal. Dan setelah mesbah korban bakaran itu disiram dengan ember-ember air, lalu kemudian Nabi Elia berdoa dan Tuhan menurunkan api dari langit. Peristiwa yang luar biasa, mengalahkan ratusan nabi. Para murid justru jatuh dalam kepanikan dan keraguan ketika badai melanda mereka di Danau Galilea. Justru setelah mereka menyaksikan, kalau Bapak Ibu baca dari pasal yang ke-1, bagaimana Yesus melakukan berbagai mujizat. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan seterusnya. Setelah mereka melihat semuanya itu, justru mereka menjadi lupa seolah-olah. Betapa seringnya kita melupakan pertolongan Tuhan ketika masalah selesai. Saat itu juga kita berpikir, iya, ini kan karena saya, untung saya masih bisa lakukan ini. Iya, ini kan karena ini, karena itu. Kita lupa bahwa tadinya kita berteriak kepada Tuhan, tidakkah engkau peduli? Di manakah engkau Tuhan? Mengapa engkau berpaling ketika Tuhan melakukan sesuatu dan kemudian masalah lain datang? Kita lupa, Tuhan, tolongin lagi. Iman kita perlu terus-menerus dikuatkan. Seperti para murid yang berseru dalam Lukas 17 ayat yang ke-5. Tambahkanlah iman kami. Karena apa? Karena kita sangat riskan dengan ketakutan dan keraguan. Namun semakin kita percaya kepada Tuhan, kita akan terdorong untuk berseru kepada Tuhan seperti ayah yang anaknya kerasukan roh jahat. Dalam Mazmur Markus 9 ayat 24. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kita tahu Allah mengasihi dan peduli, tapi seringkali ketika badai itu datang lagi, masalah itu datang lagi, pergumulan itu datang lagi, kita lupa kemarin Tuhan sudah tolong kita. Yang kedua, fakta adanya kepanikan dan ketakutan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita lihat ayat yang 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yang ketiga, fakta adanya kuasa Tuhan di atas badai yang kita alami. Kita jangan lupa fakta adanya badai, ya itu tidak bisa dipungkiri. Fakta bahwa kita cemas dan takut, iya betul sebagai manusia. Tapi jangan lupa juga bahwa adanya fakta kuasa Tuhan yang melampaui segala sesuatu itu. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan muridnya berada di dalam ketakutan dan kepanikan. Sehingga di ayat yang tadi kita baca, kita tahu dia pun bangun dan membentak angin dan danau itu. Diam, tenanglah. Lalu apa yang terjadi? Badai dan danau itu begitu teduh sekali. Yang tadinya bergelora langsung menjadi teduh. Bahkan salah seorang penafsir mengatakan danau itu menjadi sangat teduh. Bahkan permukaannya menjadi seperti cermin. Nah, secara normal Bapak Ibu Saudara, hembusan badai gelombang akan mereda perlahan-lahan, nggak langsung hilang dalam sekejap. Tetapi ketika Yesus membentak angin dan danau itu, semuanya kembali normal, kembali teduh dalam sekejap. Menurut penelitian, badai yang terjadi di Danau Galilea biasanya sangat dahsyat. Kekuatannya itu seperti kekuatan jutaan kuda. Tapi Yesus menghentikannya hanya dengan membentak, diam dan tenanglah. Apa intinya?
Oh iya ya, kita tahu Yesus berkuasa ya, kita tahu lah kalau kita minta tolong sama Tuhan, dia pasti tolongin kita. Tuh, dari peristiwa ini harusnya kita makin percaya bahwa dunia dan segala isinya tetap berada di dalam kekuasaannya. Dia yang menciptakan, dia yang memelihara sampai hari ini. Penyakit, dunia dan isinya, iblis, bencana alam, pandemi, apapun itu semua tetap berada di dalam kekuasaan Tuhan. Kalau kita percaya hal ini, kita akan sanggup mengatasi amukan badai sedahsyat. Belajar hal yang paling berharga. Kalau kita mau jujur, coba kita tengok sedikit ke belakang. Kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Hanya seringkali karena udah keseringan ditolong sama Tuhan, kita anggap hal itu hal yang biasa. Kita anggap hal itu adalah kewajiban Tuhan untuk menolong kita, sehingga kita tidak lagi peka dengan kuasa Allah atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu, melalui pengalaman para murid ketika badai datang melanda, Tuhan tetap beserta dengan mereka dan segala masalah mereka bisa diatasi. Badai kehidupan bisa menimpa orang berdosa atau orang kudus, orang percaya atau belum percaya. Setiap berada di dalam perahu yang mengarungi di dalam akuarium yang aman. Tidak selalu berjalan mulus, kadang ada gelombang, kadang hanya angin sepoi-sepoi, kadang dilanda hujan. Bedanya adalah apakah kita menyertakan Tuhan di dalam perahu kehidupan kita. Kalau pasti bersama Tuhan meneduhkan badai kehidupan dan memberi kelegaan. Yang terakhir ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, pengalaman itu membuat para murid takjub, membuat para murid heran. Tuhan yang beserta di danau itu kok bisa ya? Ternyata bukan cuma menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang kusta, bukan cuma membangkitkan orang mati, tetapi alam ini pun bisa taat kepadanya. Sehingga mereka takjub, terpesona dan terheran-heran. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang beserta dengan para murid di dalam perahu waktu itu, juga Tuhan yang beserta dengan kita di dalam perahu kehidupan kita saat ini. Badai apapun yang melanda hidup kita, kalau kita bersama dengan Tuhan, kuasa pemeliharaan Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Pertanyaannya, apakah kita mengalami amnesia rohani sehingga kita sudah lupa pertolongan Tuhan tetap berlaku dalam hidup kita? Ketika masalah datang, kembali ragu. Ketika masalah datang, kembali bimbang. Ketika masalah datang, kembali bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Saya akan tutup dengan sebuah kisah. Seorang kapten kapal mengisahkan pelayaran menuju Kanada. Di dalam pelayaran itu salah seorang penumpangnya adalah George Mueller dari Bristol. Nah, George Mueller ini adalah seorang penginjil yang sudah merawat lebih dari 10.000 anak yatim piatu. Beliau mendirikan sebuah yatim piatu dengan dana yang sangat minim, karena waktu itu dia berkata kalau Tuhan yang suruh pasti bisa, jangan tunggu sampai bisa baru kerjakan perintah Tuhan. Singkat cerita, pelayaran ini dihadang oleh kabut tebal. Lalu kapten bilang, udah nggak bisa jalan, bahaya nanti, kabut terlalu tebal, kita nggak bisa lihat apa-apa. Turunkan jangkar, kita akan berlayar lagi kalau kabut ini sudah menghilang. Kemudian dekati kapten dan dia berkata, Kapten, saya harus tiba di Kanada, di Quebec, Sabtu siang ini. Saya ada pertemuan yang sangat penting. Lalu si kapten bilang, oh, nggak mungkin Pak Mueller, nggak mungkin, nggak lihat nih kabut begini tebal. Lalu kemudian Mueller menjawab, jika kapal yang kapten nakodai tidak sanggup mengantar saya tepat pada waktunya, saya yakin Allah saya akan memberikan jalan keluar yang terbaik supaya saya bisa tiba tepat waktu di sana. Bagaimana reaksi atau perasaan saudara kalau dengar orang ngomong kayak gitu? So, kita mungkin akan bilang, aneh-aneh aja nih, orang fanatik banget sih, udah lihat nih lagi ada kabut tebal kayak gini. Ya percaya Tuhan sih percaya Tuhan, tapi nggak gitu-gitu amat juga kali ya. Lalu kemudian Mueller melanjutkan, sudah 57 tahun saya melayani Allah dan tidak satu kali pun saya batalkan janji temu dengan orang yang lain. Boleh kita berdoa bersama, Kapten? Si kapten masih natap si Mueller dengan pandangan, rese amat sih nih orang, kan gua kaptennya, gua lebih pengalaman, nih penumpang model begini untung cuma ada satu gitu kan. Dengan kesal dia nanya, Mr. Mueller, sekali lagi saya tanya, tidakkah Anda lihat betapa tebalnya kabut ini bahaya untuk kita meneruskan pelayaran?
maaf kapten, saya nggak lihat karena mata saya bukan tertuju. Mata saya tertuju kepada Allah saya yang menguasai kabut dan seluruh hidup saya. Lagi-lagi si kapten tarik nafas dan orang fanatik kayak begini. Lalu kemudian Müller berlutut dan berdoa, doa yang sederhana dan singkat. Ketika Müller selesai berdoa, si kapten baru mau berdoa. Lalu kemudian Müller bilang, udahlah kapten kan nggak percaya Tuhan mampu menolong kita. Kapten gak usah ikutan berdoa. Saya yakin Tuhan akan mengabulkan permohonan doa saya. Saya sudah kenal dia tidak pernah mengecewakan saya. Seketika itu juga, kabut tebal itu sirna. Pandangan yang tadinya tidak bisa melihat apa-apa langsung menjadi jelas dan bening. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Para kelasi langsung diperintahkan untuk mengangkat jangkar dan kapal meneruskan pelayaran. Luar biasa, kapal itu bisa tiba di Quebec tepat sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Bapak Ibu Saudara, setebal apapun kabut, sedahsyat apapun badai yang melanda hidup kita saat ini, mari kita lihat kuasa Tuhan yang ada di baliknya. Kita memang tidak mampu, tapi kita punya Tuhan yang sanggup dan mampu menolong kita. Kita memang lemah, tapi kita punya Tuhan yang gagah perkasa dan luar biasa. Amin buat firman Tuhan.